Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-22, dan kita akan membacakan ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, gewang dan pelinggang. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, beritalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Jetar dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Amin. Bapak Ibu salam terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu pemimpin yang baik. Sekali lagi, pemimpin yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemimpin yang baik adalah hal-hal yang diidamkan oleh banyak masyarakat ketika tiba waktunya pemilihan pemimpin di tengah-tengah suatu daerah sampai kepada kepala negara. Dan orang memilih, melihat siapa saja calon yang akan maju, dan pemilihan itu ditentukan oleh orang yang akan memilih, melihat siapa yang paling baik menurut kita, dan itu akan kita pilih menjadi pemimpin
atas diri kita di tengah-tengah bangsa yang boleh kita tinggali. Sehingga perlu waktu dan perlu kita mengetahui apa yang menjadi visi misinya sebagai pemimpin. Namun pada hari ini kita melihat bagaimana seorang raja, seorang pemimpin yang sangat sombong ketika dia menguasai dan memiliki hasrat untuk tampil beda, yaitu dengan pamer kuasa, kejayaan, dan tentu saja kekayaan. Kita perhatikan bagaimana raja memiliki kekuasaan atas sejumlah besar daerah yang melahirkan kebanggaan yang berlebihan di dalam diri Raja Ahasiweros. Kalau kita melihat di ayat 1 tadi dan selanjutnya dikatakan bahwa raja mengadakan pesta besar untuk merayakan kekuasaannya serta memamerkan kekayaan kerajaannya. Selama 6 bulan lamanya pesta diadakan bagi para pembesar dan pegawai kerajaan. Ditambah 7 hari pesta bagi rakyat dan pesta khusus perempuan yang diadakan di istana. Sehingga mabuk kekuasaan dan mabuk oleh anggur membuat raja berhasrat memamerkan istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Raja Ahasiweros berniat bahkan memerintahkan supaya istrinya dipamerkan di tengah-tengah para banyak orang yang telah mabuk oleh anggur, kita melihat bagaimana seorang ratu menolak keinginan raja untuk dipertontonkan di hadapan para pria yang mabuk anggur, sehingga menimbulkan kemarahan raja ketika sang ratu menolak keinginan raja. Karena apa, Bapak Ibu terkasih? Raja merasa sebagai pemimpin dia berhak melakukan apapun tanpa melihat perasaan orang lain. Sebagai pemimpin yang baik, seharusnya dia boleh menjaga harkat dan martabat terlebih seorang ratu. Namun kita melihat kekuasaan dan mabuk anggur telah memenuhi kehidupan raja, sehingga dia lupa dan tidak lagi mementingkan hasrat, harkat dan martabat orang lain, sekalipun itu adalah permaisurinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah berbahayanya memiliki pemimpin angkuh yang cenderung mementingkan diri sendiri dan bersifat kekanak-kanakan. Pemimpin seperti itu akan menimbulkan permasalahan yang dimana dia akan menghalalkan segala cara agar keinginannya tercapai tanpa peduli apakah hal itu akan mengakibatkan orang lain menjadi hancur atau jatuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, marilah kita berdoa untuk tidak membuat keputusan yang mementingkan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Namun marilah kita berdoa agar di dalam bangsa kita ini kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadi pemimpin yang baik, yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, namun kita berdiri menjadi seorang pemimpin yang membawa damai dimanapun kita berada dan mementingkan kepentingan bersama sesuai dengan kehendak Allah. Sebab ketika kita memegang sebuah kepemimpinan,
dan kita menyalahgunakan itu, maka kehancuran akan segera menghampiri kepemimpinan tersebut. Namun ketika kita menjadi pemimpin yang baik, maka rakyat yang kita pimpin atau sebuah kumpulan pun, ketika kita menjadi pemimpin yang baik, maka akan tercipta sebuah keharmonisan yang menjadikan suatu kumpulan tersebut menjadi kumpulan yang penuh dengan sukacita. Namun ketika kita telah mulai melanggar harkat dan martabat orang lain sebagai pemimpin, maka itu akan menimbulkan suatu perpecahan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, marilah kita menjalankan otoritas di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, baik itu gereja dan pemerintahan, agar kita selalu waspada, tidak memakai cara kasar, penuh kemarahan dan mementingkan diri sendiri, apalagi merendahkan orang lain. Namun marilah kita menjalankan otoritas dalam kebenaran, keadilan dan kasih. Sebab di balik otoritas yang kita jalankan, maka nama Tuhan akan kita pertaruhkan. Ketika kita menjadi pemimpin yang baik, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Namun ketika kita menjadi pemimpin yang otoriter, maka nama Tuhan kita juga yang akan dipertaruhkan. Biarlah kiranya anugerah bahkan hikmat daripada Tuhan Allah itu yang memelihara hati dan pikiran kita, menjadikan kita menjadi pemimpin yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Pada hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami agar menjadi pemimpin yang baik. Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami, agar kami menjadi pemimpin yang baik dimanapun kami boleh berada, baik di tengah-tengah persekutuan yang kecil maupun di tengah-tengah kumpulan yang besar. Kami menjadi pemimpin yang baik, yang terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat setiap tindakan bahkan perbuatan yang boleh kami lakukan berdasarkan kehendak Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.